Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang saya banggakan, yang saya cintai sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kali ini SHMK pada video yang ke-113. Kita akan membahas pasal 282 KUHP baru. Untuk lebih jelasnya akan saya bacakan dulu bunyi pasal 282 KUHP baru ayat 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 setiap orang yang huruf A menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana. Huruf B, memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan tindak pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh pejabat yang berwenang. Ayat 2, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda kategori 4. Ayat 3, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga terhadap istri atau suami atau terhadap mantan istri atau suaminya. Itu bunyinya untuk pasal 282 KUHP baru. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari huruf A, menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana. Ada pencuri sepeda motor, kemudian sudah dikejar-kejar, sudah diketahui identitasnya oleh polisi, sudah di-share melalui berita, media sosial, televisi, dan sebagainya. Bapak si A ini adalah pelaku pencurian sepeda motor dan sudah dinyatakan sebagai DPO, masuk dalam daftar pencarian orang. Kemudian dia punya teman sekolah waktu SMP, kemudian si teman SMP ini kuliah di sebuah kota. Dia datang, cerita ini saya kemarin nyuri motor, sekarang dikejar-kejar polisi, saya ngikut di tempatmu ya. Oke, kamu di kos saya nanti aman. Nah, seperti itulah. Atau mungkin pelaku-pelaku kejahatan yang lain kemudian suruh tinggal sehingga dicari oleh polisi, oleh penyidik ini susah, seperti itu contoh. Atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana, orang yang dituntut. Tidak semua penanganan perkara itu dilakukan penahanan oleh penyidik. Ada yang dapat dilakukan penahanan, ada yang tidak dapat dilakukan penahanan. Nah, setelah selesai penyidikannya, sudah dilakukan penyerahan, pelimpahan tersangka dan barang bukti, maka dilanjutkan proses penuntutan. Wah, kemudian si tersangka ini, daripada nanti dituntut, udah lari saja. Ada saudaranya, misalnya di luar pulau, akhirnya membantu untuk menyembunyikan sehingga dia tidak bisa dilakukan penuntutan, disembunyikan sehingga tidak berjalan, harus dicari dulu, kan seperti itu. Atau yang sudah dijatuhi pidana, ketok palu, dihukum 4 bulan penjara katakanlah, tapi posisi ini belum ditahan, ada waktu pikir-pikir 14 hari sebelum inkrah. Di dalam waktu 14 hari ini malah lari, dibantu disembunyikan oleh saudaranya misalnya, kan seperti itu, oleh temennya, kan seperti itu, bukan oleh saudaranya, oleh temennya, kan gitu. Kemudian yang huruf B, memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan tindak pidana untuk melarikan diri. Melarikan diri ya hampir sama, kalau tadi disembunyikan, kalau ini melarikan diri. Ya misalnya rumahnya di sebuah kota, di kota B misalnya.
wah daripada kamu ribut, udah kamu lari saja, misalnya keluar pulau, dikasih uang, dikasih kendaraan, kasih baju, dan sebagainya, akhirnya bisa melarikan diri. Ini baik dalam rangka penyidikan, baik atau penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh pejabat yang berwenang. Nah, dari penjelasan yang ayat 1 huruf A dan huruf B ini dikaitkan dengan ayat 2. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku itu ancaman hukuman pidananya itu 5 tahun atau lebih, maka yang membantu ini diancam hukuman 3 tahun. Terus dendanya paling banyak kategori 4. Ayat 3, ketentuan ayat 1 tadi yang menyembunyikan, yang memberikan pertolongan orang untuk melarikan diri, ini tidak berlaku kalau yang melakukan itu adalah keluarganya. Jadi kalau ada anak, bapaknya atau ibunya nyuruh lari, bapaknya atau ibunya ini tidak bisa dituntut, ini keluarganya. Atau kakaknya tidak bisa dituntut. Yang menyuruh ini, yang menyuruh harus di luar keluarganya. Tapi kalau yang menyuruh lari adalah keluarganya, maka ketentuan tadi tidak berlaku. Atau yang menyuruh lari ini suaminya, tuh kamu lari saja kepada istri. Atau di sini masih ada tambahan mantan istri. Jadi orang sudah bercerai, kemudian si istri ini melakukan tindak pidana, si suaminya ngomong, udah kamu lari saja. Atau mantan suami, si istrinya ini, udah kamu lari saja, atau disembunyikan, atau dibantu. Orang-orang yang masih ada hubungan keluarga, baik garis lurus derajat kedua atau garis menyamping derajat ketiga, atau istri atau suami, atau mantan istri atau mantan suami, tidak bisa dituntut kalau melakukan perbuatan menolong pelaku tindak pidana. Kalau ada pertanyaan, lah kok bisa tidak dihukum? Itu kan membantu penjahat, membantu orang yang melakukan kejahatan. Filosofinya seperti ini. Sudah menjadi tanggung jawab setiap keluarga untuk melakukan perlindungan dan membantu terhadap keluarganya. Maka kalau yang melakukan keluarganya tidak bisa dihukum, maka ini dikecualikan oleh pasal ini. Jadi sebagai contoh begini, ada seorang ayah, kemudian anaknya melakukan kejahatan, kemudian anaknya disuruh pergi, disembunyikan, atau dilarikan oleh ayahnya. Ayahnya tidak bisa dituntut. Maka petugas jangan ngomong, wah kalau bapak menyembunyikan, karena itu anak bapak, bapak nanti dituntut. Nah, itu enggak. Tolong ini dicermati kepada petugas ini adalah yang punya ayat 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga saudara atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga terhadap terhadap istri atau suami atau terhadap mantan istri atau suami. Jadi kalau petugas yang sudah paham ini besok nggak boleh mengatakan, waduh bapak ini istri bapak malah bapak sembunyikan, bapak diancam dengan pasal 280, oh tidak bisa. Jadi ini juga harus tambahan sebagai tambahan pengetahuan. Kalau yang keluarga, walaupun dia membantu, walaupun dia menyuruh, memberikan uang saku untuk pergi, menyiapkan prasarana dan sarana, tidak masuk. Kenapa? Itu tadi filosofinya adalah untuk anggota keluarga adalah memiliki hak untuk saling melindungi, termasuk juga melindungi dari penuntutan terhadapnya.
Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dimaafkan, berikan koreksi yang membangun, kritik yang membangun melalui kolom komentar. Dan yang belum subscribe, saya tidak pernah bosan, tidak pernah jemu, mengharap budi baik pemirsa SHMK, silahkan untuk mendukung channel SHMK dengan subscribe dan nyalakan notifikasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.